在这边。Shin Tae-yong, jangan kecewa ganti pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong bicara jujur, PSSI tak punya niat sama sekali pertahankan dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Sobat Garuda, ada cerita yang cukup emosional nih soal kepergian Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan yang udah jadi ayah kedua, buat banyak pemain kita ini pamit pulang ke negaranya, dan tentu saja bikin supporter, pemain, jadi campur aduk rasanya. Nah, di sela-sela momen haru itu, Shin Tae-yong sempat kasih pesan yang bijak dan penuh makna. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pesan terakhir STY. Jangan kecewa ganti pelatih timnas Indonesia. Saat di Bandara Soekarno-Hatta, Shin disambut ratusan supporter yang pengen ngasih penghormatan terakhir. Nggak cuma pelukan dan air mata, tapi juga doa-doa baik mengiringi langkah pelatih yang membawa Indonesia ke level baru ini. Pemain timnas Indonesia sudah seperti anak saya sendiri, kata Shin sambil berkaca-kaca. Jangan kecewa dengan pergantian pelatih, bangun chemistry yang baik sama pelatih baru. Sobat Garuda, pesan ini kayaknya nggak cuma buat pemain deh, tapi juga buat kita sebagai pendukung. Yuk, kasih kesempatan buat Patrick Kluivert, buktikan kemampuannya. Apalagi, kita tahu nama Kluivert bukan nama kecil di dunia sepak bola. Jadi, nggak ada alasan buat nggak optimis. Pesan manis STY, dari cubit-cubitan sampai masuk kolam es, Shin Tae-yong tuh bukan cuma pelatih, tapi juga figur yang dekat banget sama pemain. Lihat aja, siapa lagi pelatih yang berani jewer telinga atau cubit pemainnya sambil bercanda? Belum lagi momen pas anak-anak asuhnya jahil balas dendam, kayak pas mereka lempar Shin ke kolam es. Hal-hal kecil ini yang bikin hubungan STY sama timnas Indonesia beda. Chemistry yang terbangun nggak cuma soal taktik di lapangan, tapi juga soal rasa saling percaya. Mungkin karena itu, kepergian Shin dirasa berat buat banyak orang. Era baru Kluivert. Tantangan dan peluang. Sekarang tongkat estafet ada di tangan Patrick Kluivert. Banyak yang bilang, adaptasi mungkin nggak akan sesulit itu. Kenapa? Karena banyak pemain naturalisasi keturunan Belanda di skuad Garuda. Nama besar Kluivert juga bikin para pemain segan sekaligus termotivasi. Tapi, Sobat Garuda, tantangan buat Kluivert nggak kecil loh. Debutnya bakal langsung panas. Menghadapi Australia di Sydney, 20 Maret, lalu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Tantangan ini adalah ujian pertama Kluivert untuk bawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Bakal berhasil nggak? Kita lihat aja nanti. Drama pemecatan Shin Tae-yong juga jadi sorotan. Banyak yang bilang PSSI bikin keputusan ini terlalu mendadak. Bahkan ada rumor kalau Shin bakal jadi direktur teknik PSSI, tapi Shin sendiri langsung bantah. Tidak ada tawaran seperti itu, katanya. Meski begitu, Shin tetap berterima kasih atas 5 tahun kebersamaan dengan PSSI dan para pemain. Profesional banget ya. Kak Sobat Garuda, yuk dukung. Terus timnas, kehadiran Shin Tae-yong di Indonesia selama 5 tahun udah ninggalin jejak besar. Dari peningkatan permainan, kedisiplinan, sampai mental bertanding yang makin kuat. Tapi sekarang, era baru Patrick Kluivert udah dimulai. Sob, gimana pendapat lo soal pergantian ini? Apakah Kluivert bakal melanjutkan apa yang Shin udah bangun, atau justru bawa gaya baru yang lebih fresh? Share pendapat lo di kolom komentar ya. Sobat Garuda, lagi-lagi ada cerita menarik dari negeri jiran alias Malaysia. Setelah lama ngintip-ngintip tetangga sebelah, kali ini timnas Malaysia mulai panas dingin soal naturalisasi pemain. Gara-garanya, Datuk Jamal Nasir, salah satu legenda Malaysia, mendesak Harimau Malaya buat niru langkah Indonesia yang sukses naturalisasi pemain keturunan.
Seriusan nih, gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Lihat Indonesia, masa nggak iri? Jujur aja, perkembangan timnas Indonesia tuh bikin negara-negara tetangga melek. Garuda udah mendatangkan belasan pemain keturunan dari Belanda loh dalam beberapa tahun terakhir. Hasilnya, Indonesia sekarang ada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersaing sama tim-tim besar Asia. Terus ada Vietnam yang nggak mau kalah. Mereka narik pemain Brasil berdarah campuran, Nguyen Xuan Son, dan langsung panen gelar juara di Piala AFF 2024 kemarin. Malah, dia jadi top scorer, bro. Nah, Malaysia yang katanya harimau Malaya mulai kedengaran kayak kucing rumahan nih. Dion Kuls, Sergio Aguero, yang versi KW ya, bukan yang Argentina, dan Romel Morales udah masuk tim, tapi kayaknya masih kurang galak di lapangan. Ingat, 8 pemain naturalisasi baru Malaysia bangkit. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya sadar nih. Sabtu 25 Januari 2025, mereka ngumumin bakal naturalisasi 8 pemain baru buat nambah tenaga harimau Malaya. 4 pemain udah tinggal tunggu persetujuan pemerintah, sementara 4 lagi masih beres-beres dokumen. Tapi ya, FM masih pelit info. Siapa sih pemain yang mereka incar? Nggak jelas. Apakah mereka main di liga lokal atau di luar negeri? Semoga aja nggak cuman proyek PHP kayak gosip soal Emil Smith Rowe, Josh Brownhill, hingga Isaac Hayden yang sempet dikaitin sama mereka. Jangan, cuma naturalisasi, bibit lokal juga digarap dong. Nah, disinilah si Datuk Jamal ngomong yang bener. Dia bilang, naturalisasi itu penting, tapi jangan sampai ngelupain pembinaan pemain muda. Tim-tim U15, U16, U17 katanya butuh lebih banyak kesempatan buat main di level kompetitif. Infrastruktur Malaysia katanya udah bagus, tinggal nambah dukungan dana dari pemerintah dan swasta. Logikanya gini, bro. Kalau harimau cuma fokus ngejar impor tenaga, nanti bibit lokal malah makin nggak berkembang. Masa sih mau terus-terusan ngandelin pemain naturalisasi? Jadi, langkah kayak Indonesia tuh sebenarnya udah paling bener. Kombinasi antara pengembangan lokal sama naturalisasi pemain keturunan. Kualifikasi Piala Asia 2027, Harimau Malaya ujian lagi. Lalu, buat apa sih 8 pemain naturalisasi itu? Peter Ceklamovski, pelatih Harimau Malaya, udah siap bawa mereka buat babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia gabung di grup F bareng Vietnam, Nepal, dan Laos. Harusnya grup ini nggak terlalu berat kalau persiapannya matang. Tapi ya, kalau masih setengah-setengah, bisa-bisa Vietnam lagi yang jadi juara grup. Terus, Nepal atau Laos malah nyelip kayak ninja. Kalau itu kejadian, wah, bakal rame netizen Malaysia di medsos. Gimana menurut kamu, Sob? Langkah Malaysia ini bakal berhasil nggak? Apa mereka bisa jadi pesaing serius buat Indonesia atau malah bakal tertinggal lagi? Yuk, obrolin bareng di kolom komentar.